Dan Ha itu adalah konsentrasi asam. Nah, itu untuk asam kuat. Nah, selanjutnya basa kuat. Nah, basa kuat itu sama seperti asam kuat, hanya saja basa kuat itu di dalam air dia akan terionisasi menjadi kation basa ditambah dengan ion OH- gitu ya. Jadi kalau asam itu ada H+, kalau basa itu punya OH- gitu ya. Nah, contoh basa kuat itu juga cuman ada 7. Nah, perhatikan kotak ini. Cara gampang untuk menghafalnya adalah kenali, raba, baca, serapi gitu ya. KOH, NaOH, LiOH, RbOH, BaOH2, CaOH2, dan SrOH2. Nah, contoh untuk reaksinya misalnya MOHX menghasilkan MX plus ditambah XOH min gitu ya. Berarti kation basa ditambah dengan ion hidroksida. Oke. Nah, untuk menghitung POH, kita juga harus menentukan dulu konsentrasi OH min. Nah, konsentrasi OH min bisa ditentukan dengan rumus OH min sama dengan B dikali konsentrasi basa gitu ya. Nah, di mana B itu adalah valensi basa, berarti itu adalah jumlah OH minnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk asam lemah. Nah, asam lemah disebut sebagai asam lemah dia apabila yang pertama sukar terionisasi di dalam air. Kenapa dia sukar terionisasi? Karena ikatan antar ionnya itu sukar dilepas gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Dia akan terionisasi sebahagian. Nah, asam lemah itu akan memiliki derajat ionisasi lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1 gitu ya. Sehingga akan terjadi reaksi kesetimbangan. Nah, itu juga masih ada hubungan dengan materi sebelumnya di semester 1 kesetimbangan kimia gitu ya. Nah, untuk contoh di golongan asam lemah ini, golongan asam lemah itu adalah semua asam kecuali asam kuat ya. Nah, tadi kan asam kuat ada 7. Berarti terlebih dari asam kuat itu semuanya merupakan asam lemah gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada reaksi ionisasi merupakan hasil kesetimbangan yang memiliki konstanta ionisasi asam atau dikenal dengan Ka. Ingat ya, untuk konstanta asam, ketetapan asam itu bisa dicari dengan reaksi kesetimbangan. Nah, contohnya misalnya CH3COOH dalam keadaan setimbang akan menghasilkan ion H+ ditambah dengan ion CH3COO-. Nah, bentuk umum untuk tetapan ionisasi asam itu adalah Ka sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, di mana produknya di sini adalah ion H+ dan anion asam per asam lemah. Nah, ingat, semakin besar nilai Ka, maka akan semakin besar sifat suatu asam. Nah, Ka ini pada umumnya dia akan memiliki pangkat negatif. Ingat, pangkat negatif berarti semakin besar pangkatnya, maka dia nilainya semakin kecil gitu ya. Dan gitu juga sebaliknya. Nah, berbeda dengan asam kuat, ketika asam lemah, untuk menentukan konsentrasi H+, maka akan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ma dikali Ka. Nah, di mana Ma itu adalah konsentrasi asam dan Ka itu adalah konstanta asam. Nah, kalau kita ingin menentukan derajat ionisasinya, maka derajat ionisasi itu sama dengan akar Ka per Ma. Nah, cukup jelas kan? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada basa lemah. Nah, basa lemah juga tidak jauh berbeda dengan asam lemah. Hanya saja, kalau asam lemah dia menghasilkan ion H+, kalau di basa lemah itu dia akan menghasilkan ion OH- gitu ya. Nah, untuk golongan basa lemah itu semua terkecuali basa kuat, berarti terkecuali dari 7 yang saya sebutin tadi ya. Nah, contoh reaksinya misalnya MgOH2 dalam keadaan setimbang akan menghasilkan ion Mg2+ ditambah dengan ion 2OH-. Oke. Nah, di sini untuk konstanta basanya Kb itu sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi
reaktannya ya. Nah, di mana produknya di sini adalah ion OH- dan kation. Kemudian untuk reaktannya itu adalah basa lemahnya. Dan ingat, untuk ketetapan basa, semakin besar Kb-nya, maka sifat basa suatu zat akan semakin besar gitu ya. Nah, untuk menentukan pOH, maka kita harus mencari konsentrasi OH- dengan menggunakan rumus OH- sama dengan akar Mb dikali Kb. Berarti di sini adalah Mb itu untuk konsentrasi basa dan Kb itu adalah ketetapan basa. Dan untuk derajat ionisasinya sama dengan akar Kb per Mb. Oke, sangat mudah ya. Nah, itu untuk kekuatan asam basa. Nah, gimana sih Miss contohnya dong dengan soal biar lebih mudah paham? Nah, saya akan buat beberapa soal. Nah, yang pertama katanya, hitunglah pH larutan berikut. A. H2SO4 0,04 molar, B. CaOH2 0,3 molar, D. NH4OH 0,4 molar dengan Kb 1 dikali 10 pangkat minus 5, D. H2CO3 1,6 molar, Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, cara mudah kita untuk menentukan mana asam kuat dan basa lemah, kalau seperti ini soalnya, ingat aja, kalau diketahui Ka dan Kb-nya, sudah pasti dia pasti lemah, gitu ya. Dan cara membedakan asam dan basa, ingat aja, asam itu punya H+, basa itu punya OH-. Oke, nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, H2SO4. Ingat H2SO4. Masuk ke dalam salah satu tadi? Iya. Ingat ya, H2SO4 itu merupakan asam kuat. Kalau dia asam kuat, berarti dia akan terionisasi sempurna. Nah, maka reaksi ionisasinya itu adalah H2SO4 menghasilkan ion 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Karena dia kuat, maka kita akan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali konsentrasi asam. Nah, di mana bisa kalian perhatikan bahwa di situ valensi asamnya, jumlah ion H+-nya itu ada 2, maka 2 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 2. Maka konsentrasi asamnya itu adalah 8 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, setelah kita dapat konsentrasi H+-nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus pH. Ingat, pH itu sama dengan min log H+. Sama berarti itu adalah min log dikali 8 kali 10 pangkat minus 2. Nah, itu akan dihasilkan 2 dikurang log 8. Nah, ingat ya, bedanya di kimia sama di matematika. Di kimia, kita log 8 itu kita tidak perlu mencari angka sampai bulatnya. Kita hanya cukup menggunakan logaritmanya, tidak apa-apa. Tapi secara garis besar, konsepnya sama gitu ya. Nah, selanjutnya, yang CaOH2. Oke, CaOH2. Oh, nggak ada Kb-nya nih. Oh, ada OH. Oh, berarti basa. Nggak ada Kb-nya, berarti basa kuat gitu ya. Oke, berarti dia basa kuat, terionisasi sempurna gitu ya. Maka CaOH2 menghasilkan ion Ca2+ ditambah ion 2OH-. Nah, karena dia bersifat basa, kita harus mencari konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH- sama dengan B dikali konsentrasi basa. Nah, bisa kalian perhatiin di situ jumlah ion OH-nya ada 2, berarti 2 dikali 3 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 1 molar. Maka kita tentukan dulu pOH-nya gitu ya. Nah, pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. Berarti min log dikali 6 10 pangkat minus 1. Maka didapatlah pOH-nya 1 dikurang log 6. Nah, yang ditanya kan pH ya, bukan pOH. Baru kita cari ke pH. Ingat tadi, pH ditambah pOH sama dengan 14. Berarti pH itu sama dengan 14 dikurang pOH. Maka 14 dikurang 1 log 6. 14 dikurang 1, 13. Minus jumpa minus, min dikurang min log, berarti plus log 6. Nah, maka pH dari CaOH2 0,3 molar itu adalah 13 plus log 6. Mudah kan? Ya. Selanjutnya,
Untuk yang C, NH4OH, ada OH, berarti dia basa. Oh, KB-nya diketahui nih, Miss. Berarti dia udah pasti basa lemah dong. Nah, kalau basa lemah berarti reaksinya reaksi kesetimbangan. Maka NH4OH dalam keadaan setimbang akan menghasilkan NH4+ ditambah dengan OH-. Maka konsentrasi OH- itu adalah akar MB dikali KB. Berarti sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, akar 4 itu adalah 2. Pangkat 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 5. Pangkat dikali berarti dijumlah gitu ya. Berarti akar 10 pangkat minus 6 berapa? 10 pangkat minus 3. Maka didapat konsentrasi OH- itu adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, POH kita temukan dengan min log OH-. Maka min log 2 dikali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 3 dikurang log 2. Masukkan ke dalam rumus pH, maka didapatlah pH-nya itu adalah 11 ditambah log 2. Oke, itu untuk yang C. Nah, kita lanjutin nih yang terakhir. Yang D, H2CO3 1,6 molar. Ka-nya diketahui. Oke, ada H, ada Ka. Miss, berarti asam lemah. Ya, benar, asam lemah. Langsung aja, berarti kalau asam lemah, dia memiliki reaksi kesetimbangan kan? Maka H2CO3 itu dalam keadaan seimbang akan menghasilkan 2H+ ditambah CO3 2-. Maka konsentrasi H+-nya itu adalah akar 16 kali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 5. Maka akan didapat konsentrasi H+-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, masukkan ke dalam rumus pH, sehingga pH dari H2CO3 1,6 molar adalah 3 min log 4. Nah, itu dia untuk cara menghitung kekuatan asam basa. Oke, nah, sangat mudah kan? Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan ke materi berikutnya untuk di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan minggu ini saya akan memberikan tugas kalian di rumah. Nah, tugasnya itu sama seperti materi yang baru saja saya jelaskan kepada kalian. Oleh karena itu jangan lupa soalnya boleh di screenshot dahulu. Kemudian silahkan dikerjakan di buku latihan dan nanti dikumpulkan via Google Classroom. Tambah aja di kolom komentar. Kemudian jangan lupa dikumpul sebelum pukul 8 malam ini ya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!